Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Hoiratul Nisa, akan mempresentasikan mengenai hasil best practice yang telah saya buat dengan judul Efektivitas Media Kartu Make dalam pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika. Jadi dalam pembuatan best practice ini dilatar belakangi oleh pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Karena menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah pembelajaran matematika, yang merupakan bagian integral dari kurikulum di semua jenjang. Meskipun matematika dianggap sulit oleh banyak peserta didik, perannya sangat penting dalam mendukung berbagai pelajaran lain di sekolah. Pentingnya matematika tercermin dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa tujuan mata pembelajaran matematika adalah menguasai ilmu matematika dan mengembangkan kecakapan. Salah satu kecakapannya yaitu berupa pemahaman konsep. Pemahaman konsep matematika sangat penting bagi peserta didik sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah matematika di kelas dan kehidupan sehari-hari. Banyaknya peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika menyebabkan kurangnya minat dan pemahaman konsep yang rendah. Hasil dari observasi di SMP Negeri 17 Tegal pada Februari tahun 2024 menunjukkan bahwa kesiapan pembelajaran peserta didik bervariasi, dengan mayoritas berada pada kesiapan pada tingkat sedang. Mereka hanya mampu mengerjakan soal dengan tipe yang serupa dan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh guru. Kesulitan ini dihadapkan pada soal-soal yang memerlukan pengembangan konsep. Pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan terbatasnya media pembelajaran membuat pembelajaran monoton sehingga siswa cepat bosan dan kurang termotivasi. Permasalahan yang terjadi termasuk kurangnya variasi dalam media pembelajaran, keberagaman peserta didik, dan kurangnya antusiasme siswa dalam pembelajaran. Sebelumnya, pada penelitian yang relevan yang ditemukan oleh Susanti tahun 2023 mengemukakan bahwa model pembelajaran Make berdampak baik pada signifikan terhadap pembangunan siswa. Kemudian, dari penelitian Desi Dwi Amelia tahun 2024 mengemukakan model pembelajaran Make berbasis problem solving dapat diimplementasikan untuk memfasilitasi pemahaman matematika siswa. Kemudian, penelitian dari Ampri Desi tahun 2002 menjelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap siswa belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan gaya atau minat belajarnya. Dan yang terakhir ada penelitian dari Kosia Susan tahun 2023 yang menjelaskan mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada materi peluang mampu meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. Kemudian rumusan masalah pada best practice ini yaitu apakah peningkatan pemahaman konsep matematika dapat dilakukan dengan media Make melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimanakah cara meningkatkan pemahaman konsep matematika dengan media Make melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari best practice ini diharapkan dengan dilakukannya best practice ini dapat menerapkan penggunaan media Make melalui pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik, kemudian menjelaskan proses penggunaan media Make melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik, serta beberapa manfaat setelah dilakukannya best practice ini yaitu di mana best practice ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran matematika, di mana teori tersebut dapat membantu mengatasi kesulitan pemahaman konsep matematika dan memperkaya literatur mengenai efektivitas pembelajaran Make dengan pendekatan berdiferensiasi. Kemudian, untuk metodenya sendiri yaitu pada bagian waktu dan tempat yaitu best practice ini dilakukan di SMP Negeri 17 Tegal dengan lama pelaksanaan yaitu 3 bulan, dimulai dari 7 Februari 2024 hingga 17 Mei 2024. Dengan target best practice ini yaitu peserta didik kelas 8C yang terdiri dari 30 peserta didik, di mana yang memiliki kemampuan kesiapan belajar berupa tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian prosedurnya yaitu prosedur best practice ini dimulai dengan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar dan merancang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan pembelajaran dengan menggunakan media Make serta pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan tes formatif untuk mengukur pemahaman konsep matematika dan efektivitas media tersebut. Kemudian untuk data dan instrumen dan teknik pengumpulannya di mana best practice ini menggunakan metode deskripsi kualitatif untuk mendalami pembelajaran matematika khususnya materi relasi dan fungsi. Data dikumpulkan melalui observasi, tes, dan dokumentasi. Observasi yaitu berupa mengamati partisipasi, antusiasme, dan interaksi peserta didik. Tes formatif untuk mengatur pemahaman konsep peserta didik dengan berbagai indikator, serta ada dokumentasi berupa bahan tertulis dan foto yang kemudian dianalisis untuk melengkapi data observasi.
Berikut untuk indikator mengenai pemahaman konsep yang digunakan, yaitu ada 3 indikator, yaitu ada menyatakan ulang sebuah konsep, mengklarifikasikan objek-objek berdasarkan sifat-sifat tertentu, dan yang terakhir ada menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representatif matematika. Dari hasil best practice yang telah dilakukan, dari hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik pada awalnya memiliki minat yang rendah dalam pembelajaran matematika dan memiliki respon yang rendah terhadap matematika. Hanya beberapa peserta didik yang mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, banyak peserta didik yang mengalami kesulitan di mana mereka sulit mengartikan soal cerita dan bingung dalam menyelesaikannya karena tidak memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian, peserta didik cenderung terpaku pada cara penyelesaian soal yang diberikan oleh guru, yang dimana soalnya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh guru tersebut. Kemudian, setelah dilakukannya observasi matematika yang menunjukkan peserta didik memiliki pemahaman konsep yang rendah, kemudian dilakukan sebuah tes diagnostik untuk memetakan peserta didik dari kelas 8C tersebut, yang terdiri dari 3 soal, di mana dari hasil tes diagnosis tersebut ada anak yang mendapatkan nilai 20, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Dari hasil tes diagnostik tersebut, peserta didik dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yang terdiri dari kelompok tinggi, terdiri dari 4 anak, kelompok sedang ada 27 anak, dan kelompok rendah ada 4 anak. Setelah itu, pembelajaran diferensiasi yang dilakukan menggunakan aspek konten dan proses, di mana dalam aspek konten penulis yaitu saya menggunakan desain make a math yang berbeda dari masing-masing kelompok, di mana pada kelompok tinggi dan kelompok rendah dan juga kelompok sedang memiliki kartu yang berjumlah berbeda-beda. Kemudian pada aspek diferensiasi prosesnya melalui pemberian scaffolding, di mana scaffolding yang berdasarkan pemetaan kesiapan belajar peserta didik, masing-masing kelompok menerima bantuan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan kesiapan belajar mereka, di mana kelompok tinggi belajar secara mandiri dan kelompok rendah memiliki scaffolding berupa bantuan dari awal sampai pengerjaannya dibantu dan didampingi oleh guru. Setelah dilakukannya pembelajaran dan menggunakan media kartu McMath dan melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, dilakukannya pengumpulan data dengan menggunakan metode TAS, yaitu melalui asesmen formatif, yaitu diperoleh data di mana ada kenaikan dari tes sebelumnya. Nah, jika dikelompokkan dari hasil tes formatif tersebut, ada 13 anak yang termasuk dalam kelompok tinggi, 15 anak kelompok sedang, dan 3 anak termasuk kelompok rendah. Nah, jika kita bandingkan dari hasil pertama dan hasil yang terakhir tadi, pada asesmen yang pertama memiliki nilai rata-rata 60,97 dan pada asesmen formatif pengetahuan yang telah dilakukan setelah pembelajaran tersebut meningkat menjadi 82,87. Dengan kelompok tinggi ada peningkatan dari 4 anak menjadi 12 anak dan kelompok sedang ada penurunan pada kelompok sedang dan kelompok rendah. Nah, dari best practice yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan media kartu MathMath dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas 8C SMA Negeri 17 Tegal telah berhasil meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa, terbukti dari peningkatan rata-rata hasil asesmen dari 60,97 menjadi 82,87. Jumlah siswa dalam kategori tinggi meningkat sementara kelompok sedang dan rendah menurun. Pendekatan ini yang melibatkan scaffolding dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Direkomendasikan agar pendekatan ini diterapkan lebih luas dan dievaluasi secara berkala, serta pelatihan guru ditingkatkan untuk memastikan efektivitasnya. Sekian pemaparan mengenai best practice yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.